Al-babus salis fil ma'ani wal ulumi allati tadammana al-Qur'an. Bab yang ketiga tentang makna-makna dan ilmu-ilmu yang dikandung oleh Al-Qur'an. Wal natakallam fi dzalika 'alal jumlati wat tafsil. Maka mari kita berbicara yang membahas hal itu secara global alal jumlah dan secara terperinci. Jadi beliau membagi pembicaraannya kepada pembicaraan secara global dulu, baru setelah itu secara terperinci. Ammal jumlah, adapun secara global, fa'lam, maka ketahuilah annal maqsuda bil Qur'ani da'watul khalqi ila ibadatillah, bahwa maksudnya dengan Al-Quran ini adalah berdakwah kepada makhluk, mendakwahi makhluk kepada ibadah kepada Allah, wa ila dukhuli fi dinillahi, dan pada masuk kepada berdakwah agar masuk ke dalam agama Allah. Thumma inna hadzal maqsada, kemudian sesungguhnya maksud ini, tujuan ini, yaqtadi amrain, menuntut dua perkara. La budda minhuma, yang kedua-duanya mesti ada. Wa ilaihi ma tarji'u ma'anil Qur'ani kulluhu, dan kepada kedua perkara itulah makna-makna Al-Quran seluruhnya kembali. Ya, jadi pahami dulu inti daripada Quran. Quran ini adalah untuk mengajak makhluk, khususnya manusia dan jin, untuk beribadah kepada Allah dan masuk ke dalam agama Allah melalui Quran ini. Berdakwah dengan Quran. Maka seluruh makna yang ada dalam Al-Quran secara globalnya itu menunjukkan kepada dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, bayanul ibadatil lati du'iyal khalqu ilaiha, menjelaskan ibadah yang makhluk itu diseru kepadanya. Jadi ibadahnya harus seperti apa ibadahnya? Jadi dalam Quran itu dijelaskan tentang ibadah itu. Wal akharu, yang kedua, zikru bahwa Isa menyebutkan pendorong-pendorong, tab'atsuhum, yang mendorong mereka, atau faktor-faktor yang mendorong mereka, ala dukhuli fiha, atas masuk ke dalamnya, wa taquduhum ilaiha, dan membimbing mereka kepadanya atau menuntun mereka kepadanya. Ya, jadi maksudnya dijelaskan tentang ibadah itu seperti apa. Maka di situ ada hukum-hukum, apa yang dari mulai apa yang harus diyakini, apa yang harus diamalkan, apa yang ditinggalkan, itu ibadah, isi daripada ibadah. Lalu juga dijelaskan atau disebutkan faktor-faktor agar orang itu mau beribadah. Maka di situ sudah diberikan bukti-bukti tentang esa Allah, alam semesta, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu berarti kan bawaisnya. Intinya di Quran itu dua hal itu.
Fa ammal ibadah, lalu dijelaskan lagi ibadah itu fatan qasimu ila nau'ain, terbagi kepada dua macam, wa huma usulul aqaidi, yaitu adalah asal-asal akidah tadi yang saya sebutkan. Jadi apa yang harus diyakini itu berarti akidah, dasar-dasar akidah. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, pada kitab-kitab, kepada Rasul-Rasul, hari akhir, qada dan qadar, rukun iman. Wa ahkamul a'mal, dan hukum-hukum amalan. Nah, ini berarti apa yang dikerjakan dan apa yang ditinggalkan. Ini ahkamul a'mal. Yang mencakup 5 hukum taklifi itu ya. Wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Wa ammal bawais 'alaiha, adapun faktor-faktor pendorongnya fa amron, yaitu ada dua hal, dua perkara, wa huma at-targhib wa tarhib. Targhib dan tarhib. Tarhib itu berarti memotivasi, mendorong terhadap sesuatu. Kalau tarhib itu menakut-nakuti. Maka apa saja bawaisnya itu, faktor-faktor pendorongnya, ya, agar orang itu mau mengamalkan ibadah itu, ya berarti kan dijelaskan tadi ya, tanda-tanda kuasaan Allah di alam semesta, agar orang mau mentafakuri, ya, sehingga sampai kepada keimanan. Terus juga didorong dengan pahala-pahala yang akan didapatkan di surga, janji-janji Allah. Ya, itu berarti termasuk targhib. Adapun tarhib berarti kan ditakut-takuti dengan siksa neraka. Ditakut-takutinya beneran bukan bohongan. Tapi beneran pasti akan terjadi. Targhib atau tarhib. Nah, itu pembicaraan secara global, jumlah, alal jumlah. Wa ala tafsir, wa amma ala tafsir, adapun pembicaraan secara rinci, fa'lam, maka ketahuilah, dan rinci isi daripada Quran ini kandungannya apa saja, kata beliau, fa'lam anna ma'aniyal Qur'ani sab'ah, ketahuilah bahwa makna-makna Al-Quran itu ada 7. Jadi isi kandungan itu Al-Quran itu ada 7, kata beliau. Wahia ilmu rububiyah, yaitu yang pertama adalah ilmu rububiyah, tentang ketuhanan, ya, tentang Allah sebagai Tuhan. Rububiyah itu kan berarti yang menciptakan, ya, yang mengatur, mengurus, menguasai, itu rububiyah, rububiyah Allah, tentang ketuhanan Allah. Yang kedua nubuwah, tentang kenabian, ilmu tentang kenabian. Di situ maka diceritakan tentang kisah-kisah nabi, para nabi, ya. Wal ma'ad, tempat kembali, maksudnya akhirat, ilmu tentang akhirat, tentang hari kiamat. Wal ahkam, dan hukum-hukum. Wal wa'du, janji-janji, jadi maksudnya pahala yang akan didapatkan di surga. Wal wa'id, ancaman, maksudnya siksaan yang akan didapatkan di neraka. Wal qasas, dan kisah-kisah.